Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Putri Sari Rahman dengan NIM 210902501021 dari kelas B kelompok 4 jurusan Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang kelima yang berjudul Landasan Pendidikan. Adapun 4 pokok bahasanya, yang pertama adalah pengertian landasan pendidikan, yang kedua asas-asas macam-macam landasan pendidikan, yang ketiga pengertian asas pendidikan, dan yang keempat macam-macam asas pendidikan. Terus yang pertama, pengertian landasan pendidikan. Secara leksikal, landasan adalah tempat bertumpu, dasar atau alas, dan karena itu pula landasan menjadi tempat bertumpu, titik tolak, dan atau dasar pijakan. Landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. Yang kedua adalah macam-macam landasan pendidikan. Macam-macam landasan pendidikan ini dapat dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu adalah landasan filosofis. Landasan filosofis adalah sesuatu landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan yang berusaha untuk menelaah masalah-masalah pokok. Terus tinjauan filosofis tentang sesuatu termasuk pendidikan berarti berpikir bebas serta merentang pikiran sampai sejauh-sejauhnya tentang itu. Terus penggunaan istilah filsafat dapat dibagi menjadi 2 pendekatan, yaitu yang pertama adalah filsafat sebagai kelanjutan dari berpikir ilmiah yang dapat dilakukan oleh setiap orang yang bermanfaat dalam memberi makna kepada ilmu pengetahuan tersebut. Dan yang kedua adalah filsafat sebagai kajian khusus yang formal yang mencakup logika, epistemologi tentang benar dan salah, etika tentang baik dan buruk, estetika tentang jelek atau indah, metafisika tentang hakikat yang ada termasuk akal itu sendiri, dan yang terakhir adalah sosial dan politik, filsafat pemerintahan. Adapun beberapa aliran filsafat, yang pertama adalah naturalisme. Aliran filsafat ini dianggap segala kenyataan yang bisa ditangkap oleh panca indera adalah sebagai kebenaran yang sesungguhnya atau sebagai kebenaran yang nyata. Terus yang kedua adalah idealisme, menegaskan bahwa hakikat kenyataan adalah ide sebagai gagasan kejiwaan. Dan yang ketiga, pragmatisme merupakan aliran filsafat yang mengemukakan bahwa segala sesuatu harus dinilai dari segi nilai kegunaan praktisnya, yang artinya apakah sesuatu itu bermanfaat atau tidak. Terus adapun esensialisme merupakan mazhab filsafat pendidikan yang menerapkan prinsip idealisme dan realisme secara elektis. Terus adapun menurut mazhab esensialisme yang termasuk liberalis, yang pertama penguasaan bahasa termasuk retorika, yang kedua gramatika, yang ketiga kesusasteraan, yang keempat filsafat, yang kelima ilmu kealaman, yang keenam matematika, yang ketujuh sejarah, dan yang kedelapan yang terakhir adalah seni keindahan. Adapun rekonstruksionalisme adalah suatu kelanjutan yang logis dari cara berpikir progresif dalam pendidikan. Individu itu tidak hanya belajar tentang pengalaman kemasyarakatan masa kini di sekolah, tetapi juga memelopori masyarakat ke arah masyarakat yang baru yang diinginkan. Terus yang kedua adalah landasan sosiologis. Landasan sosiologis ini di mana suatu proses interaksi antara 2 individu atau 2 kelompok maupun bahkan 2 generasi yang memungkinkan generasi muda untuk mengembangkan dirinya. Terus karakteristik masyarakat Indonesia sebagai landasan sosiologis sistem pendidikan nasional, yang pertama itu adalah adanya interaksi antara sesama warga setempat ataupun kelompok ataupun individu yang lainnya juga. Yang kedua adalah pola tingkah laku kita yang diatur oleh adat istiadat setempat, hukum atau norma yang diberlakukan oleh pemerintah. Yang terakhir adalah adanya identitas yang untuk mengikat kita dengan warga.
Yang ketiga adalah landasan kultural. Landasan kultural ini berkaitan dengan kebudayaan yang dapat dilestarikan atau dikembangkan dengan jalan mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi penerus dengan jalan pendidikan baik secara formal maupun informal. Yang keempat adalah landasan psikologis. Landasan psikologis ini berkaitan dengan aspek kejiwaan. Terus landasan psikologis ini juga merupakan faktor keberhasilan untuk pendidikan. Makanya landasan psikologis ini menjadi salah satu landasan yang penting buat dalam pendidikan. Yang terakhir adalah landasan ilmiah dan teknologis. Pengetahuan atau knowledge adalah segala sesuatu yang diperoleh melalui berbagai cara penilaian terhadap fakta, penalaran atau rasio, intuisi, dan wahyu. Yang ketiga dari pokok pembahasan kita yang itu adalah pengertian asas-asas pendidikan. Asas-asas pendidikan merupakan suatu kebenaran menjadi dasar atau tumpukan berpikir baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan perancangan. Yang keempat atau yang terakhir dari pokok bahasan kita yaitu adalah macam-macam asas pendidikan. Yang pertama adalah asas Tutwuri Handayani. Asas Tutwuri Handayani ini dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantara, kemudian dikembangkan oleh Dr. Hannes Sostrokartono dengan menambahkan 2 semboyan lagi, dan ketiga semboyan tersebut menjadi satu kesatuan yang isinya ini. Yang pertama Ingkarsa Sungkalada, yang artinya yang di depan menjadi contoh. Yang kedua Imadya Mangungkarsa, yang artinya jika di tengah-tengah memberi dukungan dan menambahkan semangat atau membangkitkan semangat. Dan yang terakhir adalah Tutwuri Handayani, yang artinya jika di belakang memberi dorongan atau mengikuti dengan awas. Dan yang kedua adalah asas belajar sepanjang hayat, merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup atau lifelong education. Kurikulum yang dapat merancang dan diimplementasikan dengan memperhatikan 2 dimensi ini, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dimensi vertikal ini dari kurikulum sekolah meliputi keterkaitan dan kesinambungan antar tingkatan persekolahan dan keterkaitan dengan kehidupan peserta didik di masa depan. Sedangkan dimensi horizontal adalah dari kurikulum, yaitu meliputi keterkaitan antara pengalaman belajar dalam sekolah ataupun pengalaman belajar di luar sekolah. Dan yang terakhir dari macam-macam asas pendidikan itu adalah asas kemandirian dalam belajar. Perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan mampu menempatkan guru dalam peran utama sebagai fasilitator dan motivator. Sebagai fasilitator, guru diharapkan untuk menyediakan dan mengatur berbagai sumber belajar sehingga memudahkan untuk peserta didik untuk berinteraksi dengan sumber-sumber tersebut. Dan sebagai motivator, guru mengupayakan timbulnya prakarsa peserta didik untuk memanfaatkan sumber belajar tersebut. Inilah beberapa yang dapat saya presentasikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.